Salve saudara-saudariku yang terkasih. Ada yang bertanya kepada saya, Romo, apa yang perlu kita syukuri sebagai orang Katolik? Saudara-saudariku yang terkasih, ada banyak yang perlu kita syukuri sebagai orang Katolik. Pertama-tama kita bersyukur karena kita pengikut Kristus. Kita juga memiliki sumber ajaran yang utuh, yaitu tradisi, kitab suci, dan magisterium gereja atau ajaran resmi gereja. Tidak semua gereja memiliki sumber iman yang utuh semacam ini. Barangkali di antara Anda bersyukur sebagai orang Katolik karena gereja Katolik mempertahankan yang namanya suksesi apostolik. Ada juga yang bersyukur menjadi seorang Katolik karena di dalam gereja Katolik itu ada hierarkis yang jelas dan sangat bagus, ya, mempersatukan gereja. Barangkali juga ada yang bersyukur karena gereja Katolik memiliki kitab suci yang lengkap, termasuk Deuterokanonika. Ada juga yang bersyukur barangkali karena dalam gereja Katolik itu pengajarannya tidak sembarangan, ada otoritas yang diserahkan kewenangan untuk menafsirkan kitab suci misalnya, atau menyampaikan ajaran-ajaran suci, ya, berkaitan dengan teologi, berkaitan dengan moral, berkaitan dengan liturgi. Tapi saudara-saudari yang terkasih, karena saya mempelajari hukum gereja, maka sebagai orang Katolik tentu saja kita perlu bersyukur karena gereja Katolik memiliki hukum gereja. Ya, sangat luar biasa karena hukum gereja ini berlaku universal, ya, di seluruh dunia, ya. Dan hukum ini, ya, tentu saja dasarnya itu hukum cinta kasih, ya. Apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, tidak seperti hukum sipil. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, saya memiliki kitab hukum kanonik itu atau hukum gereja itu di dalam beberapa bahasa. Bahasa Latin, ya, bahasa Italia, dan bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Nah, ini saya punya, ini bahasa Latin, itu namanya Codex Iuris Canonici, kalau diterjemahkan berarti kitab hukum kanonik. Saya suka buku ini karena pertama buku yang asli, ya, hukum gereja, dan ada sumber-sumber rujukan, ya, yang perlu kita kembangkan juga. Saudara-saudari yang terkasih juga punya itu, ya, bahasa Indonesia. Itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berjudul, ya, Kitab Hukum Kanonik, itu, ya, 1983. Itu yang kita pakai sekarang. Nah, kalau kita berbicara mengenai hukum gereja ini, maka kita juga tidak sembarangan karena ada penjelasan atau tafsiran dari hukum itu. Maka saya memiliki itu buku yang sebesar ini, ya. Judulnya itu New Commentary on the Code of Canon Law, itu, ya. Bagus sekali buku ini dan cukup banyak. Itu hampir 2000 halaman. Ini itu saya sering buka itu, ya, makanya hampir sobek-sobek gitu, ya, buku ini. Nah, itu sangat menarik. Lalu supaya lebih lengkap juga, ya, pemahaman kita, maka saya juga punya, ya, tafsiran atau penjelasan hukum gereja itu dalam bahasa Italia, gitu, ya, yang berjudul itu Codice di Diritto Canonico e Leggi Complementari Commentato. Itu sebenarnya kalau diterjemahkan berarti kitab hukum kanonik dan, ya, aturan-aturan tambahan dan sebuah komentar. Ini sangat menarik. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, barangkali ada orang yang kalau mendengar kata kitab hukum kanonik, maka yang dipikirkan seolah-olah adalah hukum perkawinan. Padahal di dalam hukum gereja, ya, tidak hanya membahas hukum perkawinan. Kitab hukum kanonik itu terdiri dari 1752 kanon. Kanon itu, ya, sama seperti pasal itu, ya. Dan hanya 111 yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Jadi hanya 111 kanon yang berbicara hukum perkawinan. Yang lainnya berbicara berkaitan dengan norma umum, berbicara mengenai siapakah umat Allah, itu, ya. Umat Allah siapa persona, pribadi-pribadi, siapakah kelompok di dalamnya, siapakah hierarki itu, ya, dalam gereja Katolik itu, ya, siapakah kaum religius.
Lalu juga berbicara berkaitan dengan tugas gereja mengajar. Tidak sembarangan kita mengajar, gitu ya. Harus kita ajarkan yang tidak sesat, yang tidak menyimpang. Maka dalam buku-buku gereja, itu ya, selalu ada nihil obstat. Artinya tidak ada kesesatan di dalamnya. Dan tidak hanya lagi itu, ada imprimatur dalam arti ya uskup itu atau otoritas yang berwenang itu mengatakan ini layak dipublikasikan, layak dicetak. Nah, itu maksudnya imprimatur itu. Lalu juga ada di dalamnya dibahas dalam kitab hukum kanonik itu berkaitan dengan tugas gereja menguduskan sakramen-sakramen itu ya. Bagaimana kita merayakan liturgi sakramen itu ya, itu dibahas. Bagaimana sisi keabsahannya, kepantasannya dalam pelaksanaan liturgi sakramen-sakramen itu dan sakramentali. Lalu juga hukum gereja itu berbicara mengenai ya sanksi pidana. Jadi bayangkan di dalam gereja Katolik ada sanksi pidana. Tapi saudara-saudara yang terkasih, pemahaman kita ya sanksi itu berbeda jauh dengan pemahaman di luar sana, ya sipil misalnya. Berbeda. Bagi kita hukuman itu adalah obat, ya, medicine, ya. Bukan supaya orang merasa jerah, bukan, tetapi supaya orang merasa diobati dari kelalaian, dari kesalahan, bahkan dari kejahatannya. Maka bagi kita orang Katolik gitu ya, berdasarkan hukum gereja, pelaku kejahatan itu ya, kita tidak panggil sebagai penjahat. Mengapa? Karena kita memperlakukan dia sebagai orang yang sakit, yang membutuhkan obat. Maka hukuman itu adalah obat. Di sini sebenarnya kalau kita melihat, kita harus menerapkan hukum dengan penuh belas kasih, ya, bukan karena kita benci dia, tapi karena kita mencintai dia. Nah, ini kan hukum cinta kasih. Lalu yang kedua, supaya ya pelaku pun diselamatkan jiwanya. Jadi salah satu prinsip dalam penerapan hukum gereja adalah menyelamatkan dan memelihara jiwa-jiwa umat. Dan yang tidak kalah penting juga ada hukum perdata di dalam kitab hukum kanonik ini. Jadi saudara-saudari yang terkasih, banggalah sebagai orang Katolik. Mengapa? Karena saya meyakini ya bahwa gereja Katolik ini itu memiliki kekuatan karena lengkap semua perangkat-perangkat di dalamnya. Ada hierarki ya yang merupakan suksesi apostolik gitu ya di dalamnya. Lalu juga ajarannya sungguh-sungguh ajaran resmi, tidak diserahkan kepada sembarangan orang, tetapi ada otoritas ya, yang tentu saja otoritas ini ya kita yakini sebagai otoritas yang datang dari Allah juga. Mengapa? Karena mereka melakukan discernment dan tidak sembarangan mengeluarkan keputusan atau ajaran resmi, ya. Ini mereka harus dituntun oleh Roh Kudus. Lalu juga ada hukum, ya, hukum gereja. Dan hukum gereja ini dipelihara dari abad ke abad. Ini luar biasa gereja Katolik ini. Maka lihat gereja Katolik itu tidak pecah belah, ya, selalu menjaga persatuan, itu ya. Nah, ini yang membuat gereja Katolik kokoh. Karena selalu dipelihara dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, gitu ya. Jadi kita bangga ya dan berdoalah untuk para pemimpin gereja ya dimanapun ya, Bapak Paus, para uskup dan para imam dan juga tokoh-tokoh umat kita. Karena ada banyak katekis awam, gitu ya, yang mengajar sangat bagus. Ada banyak juga pasangan suami dan istri yang bisa diteladani. Itu luar biasa. Kalau ditanya ke saya, Pastor, gereja Katolik yang mana, Pastor? Saya tidak tunjuk pertama-tama gedung gereja, tetapi saya tunjuk itu ya pasangan suami dan istri, keluarga-keluarga Katolik yang sungguh-sungguh ya setia di dalam iman Katolik. Nah, itu sebenarnya gereja. Maka dalam ajaran gereja dikatakan keluarga itu sebagai gereja rumah tangga ya atau miniatur gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, ya, berjuanglah supaya keluarga Anda juga menjadi gereja kecil atau miniatur dari gereja. Di dalamnya Anda membaca kitab suci, Anda mempraktikkan kitab suci, Anda juga sungguh-sungguh mendidik anak-anak Anda ya supaya dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.